Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal sambung ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ayah bunda rahmati Allah, betapa bersyukur dan bahagia kita hari ini melihat anak-anak kita bisa dengan lancar dan mudah bercerita tentang ayat-ayat Allah. Bahkan melebihi, melampaui dari zaman kita seumuran mereka, betul? Nah, itu sebuah kesyukuran, sebuah nikmat. Sebuah nikmat yang amat sangat bisa kita syukuri hari ini dibanding apapun yang mungkin sebenarnya sedang menggelisahkan hati kita. Karena banyak sekali di antara orang tua hari ini sibuk mengeluh ngesahkan tentang rezeki yang belum didapat atau masalah yang mungkin sedang dihadapi, lalu lupa bersyukur dengan anugerah besar yang hari ini Allah sudah titipkan. Saya turun, ya, kedengaran. Jadi, ayah bunda rahmati Allah, kalaulah hari kemarin sekitar sebulan yang lalu saya diskusi dengan banyak kiai-kiai pondok, pemilik pondok-pondok pesantren di Pulau Jawa. Ada sebuah fenomena yang hari ini sangat mengejutkan, di mana angka anak-anak sekolah berkurang. Angka jumlah siswa, ada salah satu pondok pesantren yang dulu setiap tahun 5.000 pendaftarnya, sekarang cuma 1.000. Nah, ini fenomena yang amat sangat mengkhawatirkan. Tambah lagi dulu orang-orang itu kalau kita kenal kejahatan, orang berani pegang senjata tajam tuh ya ketika sudah dewasa, sudah tua gitu ya, berantem. 3-4 bulan yang lalu kita sibuk melihat di sosial media anak-anak SMP dengan parang panjang, dengan celana yang panjang, seolah-olah punya aktualisasi ketika mampu ngebegal di jalan. Oke. Belum lagi kita dengar kabar hari ini begitu tingkat aborsi makin hari makin meningkat, didukung dengan makna zina itu jadi seolah-olah bukan sesuatu yang diharamkan, diganti dengan makna sosial, dengan bahasa selingkuh. Saya kan tidak, jadi bahasa pemakluman. Inilah keresahan-keresahan yang terjadi di sekitar kita hari ini. Dan itu tidak ada lain, tidak ada bukan, karena ada campur tangan orang tua. Kenapa dengan maksudnya campur tangan? Anak-anak yang kita lihat di lapangan Bapak Ibu sekalian adalah proses didikan, internalisasi di rumah. Sebobrok apapun sekolahnya, ketika dia punya tangki kasih sayang full di rumah, maka itu akan membackup dia untuk jadi anak yang kuat. Sebaliknya, sekuat apapun sekolahnya, sekolah Islam terbaik sekalipun, yang dia cuman sekolah belajarnya sehari 6 jam, tapi di rumah dia tidak pernah dapatkan sentuhan, ngobrol, kasih sayang, karena orang tuanya melakukan percakapan hanya saat ketika dia berangkat sekolah dan ngasih uang jajan. Orang tuanya melakukan percakapan ketika hanya memerintah dia, dan itu dibuktikan ketika Gubernur Jawa Barat mengumpulkan anak-anak malas dan anak-anak itu mengatakan kami lebih suka di barak ketimbang di rumah.
Ini kondisi fakta, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah bagian daripada kerusakan, depopulasi, ya kan? Yang kalau kajian akhir zaman, inilah tanda-tanda kiamat. Tapi na'udzubillah, jangan sampai justru kita yang menjadi bagian itu terjadi. Maka pesan yang mau saya sampaikan siang hari ini, mumpung anak kita masih hijau, masih bibit, masih benih, maka yang sebenarnya harus berjuang bukanlah mereka, tetapi kita sebagai orang tua. Khawatirnya kita salah melihat rezeki. Kita selalu berpikir rezeki itu kita akan jauh berbahagia ketika kita naik pangkat. Kita akan jauh berbahagia ketika mampu beli mobil baru. Ketika kita jauh lebih berbahagia ketika bisa pindah rumah baru. Kita bisa jauh berbahagia ketika bisa buka bisnis. Dan itu sangat membahagiakan. Tapi kita lupa Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ada orang yang sangat bertakwa, salah satu di muka bumi ini, justru tak diizinkan punya anak yang soleh, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dengan segala perjuangannya justru tidak diperkenankan mengajak anaknya untuk sama-sama naik kapal. Orang yang sudah sesoleh itu saja ternyata skenario takdir Allah menakdirkan anaknya tidak bisa bersama. Apalagi kita yang hari ini secara keilmuan, secara waktu, secara komunikasi, secara perhatian mencetak anak hanya sebagai komoditi. Anak hanya dianggap sebagai ranking seperti itu standarnya. Maka di Kutab ini ranking bukan nomor 1. Karena banyak yang koruptor itu dulu juara-juara 1 di kelas. Maka disebutkan tadi profilnya yang nomor 1 adalah pendidikan iman, pendidikan akhlak. Lantas bagaimana caranya guru-guru kita, ya kan, yang sudah menyampaikan kelas iman, yang sudah menyampaikan kelas akhlak, tetapi tidak dilanjutkan oleh guru sesungguhnya, yaitu kedua orang tua Bapak Ibu sekalian. Nah, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu, adapun kutab yang kami buat ini adalah cikal bakal contoh. Kemarin hari Jumat, habis sholat Jumat. Belum selesai imam tuh assalamualaikum, masih tahiyat terakhir, udah ribut riuh anak-anak tuh di lantai 2. Begitu salam, begitu salam karena aja sudah turun anak-anak kecil itu berlari menuju antrian makanan. Belum selesai sholat. Dan saya perhatikan umurnya kelas 4 SD, kelas 5, kelas 6 dan ada yang SMP. Maka saya segerakan turun. Langsung sidak. Turun karena awal dari kejahatan adalah sesuatu yang dibiarkan dan dianggap menjadi sebuah kebiasaan. Itulah kejahatan. Ketika bahkan, mohon maaf ini contoh. Tadi barusan saya dikirim Tuan Guru Ustaz Abdul Somad podcastnya sama Habib Anis. Tentang maraknya aborsi. Jadi kata Tuan Guru bilang, saya mendengar langsung. Saya main ke sebuah rumah, kumpul. Ada orang tuanya seorang guru juga. Lalu orang tuanya bilang gini hari SMP masih di rumah jam segini. Tak punya pacar, kemana aja. Itulah namanya apa ya? Normalisasi zina. Gimana kalau, nah ketika hal-hal kecil itu dibiarkan, di situ jadi kerusakan. Maka hari Jumat kemarin saya turun, mana yang tidak sholat tadi saya bilang, bingung mereka. Yang tidak sholat tidak boleh makan. Dalam hati saya, kalau mamanya, dan kejadiannya sama, hari Jumat sama hari Minggu. Kita bikin pasar bahagia, mama-mama pada datang, anaknya pada kemana-mana. Dan di sini saya melihat sedikit sekali orang tua yang aware. Saya ingat waktu saya kecil Bapak Ibu sekalian, salah, maksudnya ada yang salah apalagi di majelis ilmu, tak belajar, itu langsung ditindak tegas sama orang tua. Tapi hari ini tidak sedikit orang tua yang melakukan itu pembiaran.
Kalau terus dibiarkan anak yang ngantri makan tidak sholat, maka dia adalah anak-anak yang tidak akan pernah punya hormat dengan orang yang lebih tua. Nah, kenapa? Akhirnya saya mundur satu langkah. Kenapa ini anak-anak seperti itu? Akhirnya habis saya tegur, mana tidak sholat? Jujur. Abi mau kasih hadiah. Saya kasih hadiah kaleng dingin. Baru ngaku, jujurlah ada sekitar 7-8 orang. Ini yang sholatnya main-main mana? Akhirnya saya panggil beberapa ustadz, tolong kumpulkan mereka. Jangan biarkan, sudahlah orang tuanya tak punya perhatian. Kalian yang di masjid tak punya perhatian, salah besar, dosa besar kita. Kumpulkan mereka sebelum yang benar yang makan orang tua dulu disilakan. Ajarkan mereka adab. Nah, sebelum mereka makan, ajarkan mereka. Ditanya satu-satu, ada videonya tuh. Sebutkan doa makan, tak tahu. Sebutkan doa bangun tidur, tak tahu. Inilah kerusakan. Tidak salah mereka sepenuhnya sih, karena di rumah tidak diajarkan. Karena emaknya sibuk dengan Korea, bapaknya sibuk dengan proyek. Macam mana mau selesai anaknya? Itu kata kuncinya. Nah, maka saya ingin mengajak ayah bunda yang rahmati Allah, yuk. Yang kita kerjakan kutab ini bukan hanya formalitas sekolah. Kalau Bapak Ibu menganggap ini hanya sekolah, salah besar. Kami sedang membuat beasiswa level SMP. Oke? Sambil bangun gedungnya, kita kirim anak-anaknya. Cuman karena kita belum punya kadernya, se-Indonesia dari daerah manapun dikirim. Di Mumtazah, di Jawa Tengah sana, daerah Banjarnegara. Kurikulum SMP-nya itu setara dengan selesai SMP, itu langsung bisa tes Al-Azhar Kairo. Mau enggak anaknya jadi ulama? Mau enggak? Jadi kita sudah melipat kurikulum. Tahukah Bapak Ibu sekalian, hari ini ya kan, kurikulum yang kita jalani ini tidak mengantarkan anak kita menjadi generasi gemilang. Maka kalau ditanya kurikulum Ismu Yaya memang agak berbeda dengan kurikulum kebanyakan. Kenapa? Kalau kita perhatikan kurikulum kebanyakan, anak-anak baru mengerti punya karya setelah umur 23 tahun ke atas. Kebetulan banyak santri kami yang di sini bukan di Kutab, rata-rata S1. Dan begitu kita tanya, mereka tak ngerti apa-apa. Yang perempuan tak bisa masak, yang laki-laki tak bisa kerja keras. Lantas kita siapkan generasi apa? Selain generasi tukang ngutang di kemudian hari. Karena mereka terpaksa harus bertahan hidup, mereka harus kontrak rumah, mereka harus nikah, karena tak punya skill untuk mendapatkannya, ngutang ujung-ujungnya. Lebaran kemarin, angka statistik yang dirilis oleh OJK, pinjaman online di Indonesia meningkat menuju 78 triliun. Karena mereka handphone sudah jadi standar, motor sudah jadi standar, tapi mereka tak punya skill untuk mendapatkan itu. Nah, sudahlah generasi remaja ini bobrok kemarin, maka inilah harapan terakhir kita Bapak Ibu sekalian, mencetak anak-anak ini agar 10-20 tahun ke depan ada yang melakukan perubahan, ada yang melakukan kebaikan. Maka yang diharapkan hari ini ya kan, justru saya ingin ngajak ayah bunda, luangkan waktu belajar tentang ilmu mendidik anak. Luangkan waktu berkomunikasi dengan anak. Luangkan waktu mengajar dia. Bukan hanya gurunya yang dapat pahala surah An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Lahab. Pastikan kita juga menjadi, saat kita meninggal besok, begitu di pengadilan Allah, kok tidak ada anak aku transfer doa ke aku. Ternyata jariahnya bukan di kita. Kita tak pernah duduk sama-sama dia. Kita jarang memegang genggam tangan dia sama-sama ke masjid. Kita juga jarang bangunkan dia subuh, mungkin kita juga tidak bangun. Nah ini yang jadi PR. Kalau pingin di hari tua hidup tenang dan bahagia. Ada jemaah saya dari Lampung, telepon, mati-matian, ABN tolonglah terimalah anak saya. Suami istri sudah menikah, sudah punya anak, tapi tak tahu harus mau ngapain. Sehingga masih ditanggung sama orang tua
dan dikirim ke Ismu Yaya, disuruh belajar hidup lagi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya pengen ngajak ayah bunda membuka kacamata berpikir. Ajarkan anak kita nyuci piring dari sekarang. Ajarkan dia nyuci baju. Ajarkan dia bantu berkemas di rumah. Memang capek. Capek memang karena lambat kau Nina. Kan kadang kayak gitu. Nanti pecah. Tapi itu jauh lebih baik ketimbang kita harus capek-capean di usia 50 tahun ke atas nanti. Maka betul lah film Zumbo kemarin kalau banyak yang nonton. Akan ada satu saat anak-anak kita akan melewati badai ujiannya masing-masing. Sudahlah kita sebagai orang tua babak belur melewati badai. Masa kita ingin mewariskan hal yang sama kepada anak cucu kita? Jangan Bapak Ibu sekalian, rugi. Satu-satunya harapan. Satu-satunya harapan, ya kan, yang bisa kita lakukan untuk jadi kebaikan di akhirat kita kelak Bapak Ibu sekalian, berharap doa mereka nantinya. Itulah di satu-satu harapan yang bisa kita kerjakan nanti. Lantas bagaimana mereka bisa mendoakan, mereka bisa menjadi orang yang soleh kalau kita tidak mencontohkan. Nah maka saya bilang sama teman-teman guru-guru di Kutab, saya bilang kemarin sama Ustadz Wildan, Kutab itu bukan hanya tempat anak-anak belajar. Kami pun orang tua banyak juga yang lupa. Zaman kita dulu kan tidak ada pembelajarannya. Paling tinggi cuma TPA, betul lah kira-kira. Saya banyak ketemu jemaah umroh yang saya bawa, tidak ngerti cara sholat jamak dan sholat qashar. Saya ketemu, tidak ngerti sholat qiyamul lail sama tahajud itu apa bedanya. Nah maka saya bilang justru yang harus lebih banyak belajar ya ini kita sebagai orang tua ya bunda sekalian. Nah maka Kutab, guru-guru Kutab, kepala sekolah harus jadi tempat ruang bercerita orang tua. Karena tidak mungkin orang tua bisa tenang mengajarkan anaknya karena orang tuanya sendiri belum clear kehidupannya. Masih penuh dengan tekanan, masih kena kejar dengan masalah, rumah tangganya belum beres. 6 bulan terakhir Ismu Yaya bikin program kelas rumah tangga. Ini akan segera kita sosialisasikan, sudah ada 9 pasang yang diwisuda. Karena banyak orang serumah tapi tidak hidup bersama. Suami pulang sibuk dengan handphone, bini sibuk dengan tontonan. Istri sambil menunggu supaya diajak ngomong sama laki, laki berharap dapat dilayani. Sudah 16 tahun, 20 tahun menikah, rasanya hambar. Ada yang mengalami? Inilah butuh belajar lagi. Nah maka Kutab ini bukannya sekolah untuk anak-anak kita, tapi sekolah untuk kita semua. Maka setiap Selasa, Rabu dan Kamis subuh kita punya kelasnya via Zoom. Silakan ikut. Sebulan sekali ada kelas, ya kan? Yang diadakan oleh guru-guru Kutab. Bersemangatlah belajar Bapak Ibu sekalian. Karena tidak akan mungkin kita bisa mendidik anak-anak kita kalau kita sendiri tanpa ilmu. Demi Allah, kalau kita menganggap sekolah Kutab ini cuman transaksional, aku titipkan anak aku bayar dan berharap berubah, tidak akan jadi apa-apa dia. Karena bagaimanapun tetap kitalah di rumah sebagai teladan. Dia diajarkan di Kutab untuk menghidupkan subuh. Tapi dia tengok mama bapaknya jam 6 baru bangun. Dia diajarkan Kutab untuk pegang Quran. Tapi dia ngelihat mama bapaknya jarang pegang Quran. Dia diajarkan di Kutab untuk ngomong yang santun. Tapi dia perhatikan mama bapaknya berantem dengan nada yang tinggi dalam berkomunikasi. Dia diajarkan Kutab untuk bagaimana bisa hormat. Tapi dia ngelihat orang tuanya justru kalau ketemu orang di jalan nadanya tinggi. Ngomongnya laga, ngomongnya sombong. Itu yang akhirnya membuat anak kita tidak jadi apa-apa Bapak Ibu sekalian. Maka saya ingin ngajak ayah bunda sekalian. Di ajaran berikutnya, di tahun berikutnya, mau enggak yang belajar kita dulu? Mau enggak kira-kira? Mau enggak? Nah, kita dulu yang belajar. Kalau hanya sekedar mengejar pintar Bapak Ibu,
banyak sekolah-sekolah, terutama sekolah non-muslim, yang menawarkan kecerdasan. Tapi kita bukan ngejar pintar. Tapi yang sedang kita ajarkan hari ini, mengajak anak kita menjadi hamba Allah. Anak kita butuh repetisi, butuh pengulangan apa yang disampaikan guru, disampaikan lagi oleh orang tua di rumah. Dan mereka lah satu-satunya harapan terakhir di saat mungkin kita menjalani dunia ini dengan rezeki yang terbatas. Sudahlah di dunia ini kita kalah, lemah, ya kan? Banyak masalah, masa kita di akhirat mau babak belur lagi? Sudahlah di dunia ini kita salah pernah ngambil keputusan, belum selesai hutangnya dah keburu meninggal, masa kita di akhirat mau kalah lagi? Dialah satu-satunya kartu joker terakhir, karena setiap anak bisa memberikan syafaat, doa buat orang tuanya. Itulah yang mau kita perjuangkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Maka selain kutab, di masjid ini saya bilang, kumpulkan anak-anak kampung yang 70-80 orang itu. Ajarkan mereka Quran, kasih mereka pelajaran sekolah yang ada hafalannya dan bertambah ngerjakan PR-nya, kasih voucher main game. Tidak apa-apa, kita bikinkan PS5 gratis saya bilang, buatkan mereka. Namanya anak-anak butuh dimotivasi. Mungkin kalau orang tuanya, mamanya mau dibuatkan begitu juga tidak apa-apa. Dapat voucher belanja pelamboyan misalkan gitu ya. Nah inilah ayah bunda sebagai kerisauan. Karena saya bilang gini, tempat ini rapi, bersih, maju misalkan. Tapi kalau kiri kanan anak-anak itu tumbuh jadi tanda kutip ya, orang yang tidak baik, maka percuma, tidak berhasil dakwanya. Nah maka hari ini saya ingin mengajak ayah bunda, bapak ibu sekalian, ayo sama-sama ya kan, setelah ini bukan hanya kita yang sekolah, kita juga lah. Nanti kita bikinkan kelas, mana yang orang tuanya belum bisa lancar baca Quran, ada kelas baca Quran. Mana orang tuanya yang belum paham bacaan sholat, ada kelas bacaan sholat. Mana orang tuanya yang belum mengerti tentang hukum muamalah, halal haram sikat, kita ajarkan hukum fikih muamalah. Mau enggak kira-kira? Mau enggak? Dan yang jauh lebih penting adalah kelas rumah tangga. Karena kita jadi ayah itu ada ilmunya, jadi ibu itu ada ilmunya. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Cukup Nabi Nuh yang bersedih, jangan sampai kita ikut bersedih gara-gara kita berkontribusi hanya melewati rumah tangga, mendidik anak, sekedar rutinitas, bukan spiritualitas. Buatlah momen di mana anak kita mengatakan dia bangga karena punya ayah dan punya ibu seperti kita. Jadilah teladan untuk mereka. Jadilah teman untuk mereka bertumbuh. Jadilah teman main untuk mereka. Dan itu panjang memang, butuh banyak ilmunya. Semoga ini bisa jadi bekal. Semoga hari ini membahagiakan. Dan semoga nanti tasmi berikutnya lagi, bukan anak-anak kita, tapi mak-mak dan bapak-bapaknya. Seru kayaknya ya. Boleh? Boleh? Kan masuk surga, masuk kuburan masing-masing, betul lah kira-kira? Masuk kuburan enggak kita nih? Masuk kuburan enggak? Ditanya malaikat enggak kira-kira? Lalu kalau ditanya tak bisa jawab macam mana? Nanti ya tunggu anak kami jawabnya enggak bisa gitu kayak gitu. Kelamaan. Maka sepakat enggak kalau kita juga ngaji? Setuju? Setuju. Bukan hanya anak kita yang mabit, tapi kita juga mabit. Mau enggak kira-kira? Boleh ya? Oke. Dah. Itu saya sebagai pengasuh sudah membuka pintu lebar-lebar. Tentu hidayah milik Allah. Kalau kita cuma ngelihat ini hanya sekedar sekolah, sudah banyak orang-orang kaya nyekolahkan anak-anak di sekolah yang pintar dan hari ini jadi perusak. Saya ulangi ya, sudah banyak orang kaya nyekolahkan anak pintar, tiba-tiba anaknya muncul jadi dengan kekayaannya karena duit bapaknya banyak, lalu dia cerita, gua cukup bangga di umur 21 tahun sudah bisa meniduri 100 perempuan. Anak salah satu pejabat di departemen pengadilan di Indonesia ngomong di podcast YouTube. Nah sudah banyak sejarahnya begitu kawan-kawan ya. Artinya banyak orang kaya yang hanya pikir sekolahkan anaknya cukup pakai duit, tapi berakhir pada kerusakan. Nah maka bahkan tidak cukup juga.
hanya sekedar walaupun balutannya sekolah Islam. Akhirnya saya coba meneliti mereka-mereka orang-orang yang jadi yang saya jumpai, semuanya punya satu kesamaan. Amat sangat besar kontribusi orang tua di mereka di situ dalam mendampingi fase tumbuh mereka. Fase 7 tahun inilah fase mereka sedang merekam memori. Harus sering bersama, meluangkan waktu. Meluangkan waktu itu tidak mesti 24 jam. Tapi begitu ada waktu luang berkualitas. Jadilah ayah, jadilah ibu yang benar. Demikian itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita harapkan menjadi generasi emas. Bukan hanya anak-anak kita yang jadi beban untuk belajar. Tapi kita juga bertanggung jawab sebagai seorang hamba yang akan kembali kepada Allah. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.